Gea, entah kamu bakal ingat aku atau enggak suatu hari nanti. Tapi kalaupun enggak, aku cuma pengen kamu tahu satu hal. Aku pernah sangat mencintai kamu. Dan itu masih. Aku rindu kamu yang dulu. Rindu senyum kamu. Rindu caramu nyandarin kepala di bangku setiap kita jalan sore. Tapi sekarang, dunia ini agak kejam. Aku harus pulang ke Indonesia, sementara kamu masih di sini, di Australia. Berjuang dengan ingatanmu yang hilang. Jaga diri kamu baik-baik ya, Gea. Cepat sembuh ya. Meskipun nanti kamu nggak ingat siapa itu, Dot, aku tetap bakal doain kamu dari jauh. Aku pamit ya. Aku tunggu kamu di Indonesia ya, Gea. Dan tak ada lagi yang bisa Kini, yang tersisa hanyalah jarak dan ingatan yang terhapus. Dot menggenggam erat ponselnya, menatap pesan terakhir yang tak sempat ia kirim, satu kalimat yang tak berani ia ucapkan langsung. Ia hapus lagi, lalu menatap langit. Ada rasa sesak di dada, bukan karena kehilangan, tapi karena harus menunggu sesuatu yang belum tentu kembali. Sementara itu, suasana sudah tiba di rumah. Hanya suara ia duduk di kursi kamarnya yang penuh tumpukan buku menemani dan foto tidur lama. Gadis di meja kerjanya, wajahnya tenang. Ada sebuah bingkai kecil berisi foto dirinya dan Gea. Namun jauh di dalam pikirannya, di bawah langit senja, serpihan memori yang hilang mulai beberapa tahun silam. Sama, tangannya bergetar bayangan yang berusaha muncul dari balik kabut. Rasa rindu yang ia tahan sejak lama, akhirnya pecah dalam diam. Malam datang cepat. Angin dari jendela terbuka membawa aroma laut yang jauh dari pusat kota. Dot menatap keluar, membiarkan pikirannya melayang ke masa depan. Dalam benaknya, ia membayangkan hari di mana Gea akhirnya kembali ke Indonesia. Hari di mana ia bisa melihat senyum itu lagi, mungkin dengan ingatan yang pulih, mungkin juga dengan hati yang baru. Di sisi lain, pesawat-pesawat mulai lalu lalang di langit malam Australia. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Dot akan meninggalkan negeri itu. Ia tahu, tak ada yang pasti. Tapi satu hal yang ia yakini, cinta yang tulus tidak akan hilang. Bahkan ketika ingatan lenyap, ia hanya bertransformasi menjadi doa, menjadi penantian yang tak bersuara, dan menjadi harapan kecil yang tumbuh di antara waktu. Sebelum tidur, Dot menulis satu kalimat di buku catatannya. Kalau suatu hari kamu kembali mengingatku, aku masih di tempat yang sama. Menunggu, tanpa suara. Lampu kamar dimatikan. Kegelapan menyelimuti ruang itu. Hanya cahaya bulan yang menembus tirai dan jatuh di atas wajahnya yang lelah. Di kejauhan, di rumah lain yang masih menyala, Gea terbangun tiba-tiba. Ia tak tahu kenapa. Tapi ada perasaan hangat yang muncul begitu saja di dadanya. Tangannya meraba dada, dan matanya menatap langit-langit. Entah mengapa, air mata menetes perlahan tanpa alasan. Ia memejamkan mata lagi, dan di balik gelap pikirannya, sekelebat bayangan seorang pria muncul, tersenyum lembut, memakai hoodie hitam, menatapnya seolah dunia berhenti berputar. Dan di malam itu, tanpa mereka sadari, dua hati yang terpisah ribuan kilometer masih terhubung oleh satu hal yang sama. Rindu yang tidak pernah mati. Beberapa minggu berlalu sejak Dot meninggalkan Australia. Udara di kota itu mulai terasa dingin, tanda musim berganti. Tapi bagi Gea, perubahan itu lebih terasa di dalam dirinya, bukan di luar. Ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya sejak malam itu. Sejak mimpi aneh tentang pria berhoodie hitam yang tersenyum padanya. Ia tak tahu siapa orang itu. Tapi setiap kali menutup mata, wajah itu muncul lagi. Samar, tapi terasa nyata. Pagi itu, Gea duduk di balkon apartemennya, menatap langit biru yang perlahan tertutup awan. Secangkir kopi di tangannya sudah dingin, tapi pikirannya terus berputar. Satu pertanyaan terulang di benaknya. Kenapa aku merasa seperti kehilangan seseorang yang seharusnya aku ingat? Ibunya yang duduk di ruang tamu menatap Gea dengan lembut. Gea, kamu yakin nggak mau ikut mama pulang ke Indonesia minggu depan? Gea menatapnya sebentar, lalu menghela napas. Aku belum tahu, Ma. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini aku kepikiran Indonesia terus. Ibunya tersenyum, seolah sudah tahu jawabannya. Mungkin itu tandanya kamu memang harus pulang. Kadang, yang kamu cari ada di tempat kamu berasal.
Beberapa hari kemudian, pesawat yang ditumpanginya menembus awan menuju Jakarta. Saat roda pesawat menyentuh landasan, ada perasaan aneh yang berputar di dadanya. Campuran gugup, hangat, dan sedih. Langit Indonesia sore itu cerah. Gea keluar dari bandara, menarik napas panjang. Udara lembab tropis menyentuh kulitnya. Dan entah kenapa, matanya mulai berkaca-kaca. Ada sesuatu yang familiar. Ada sesuatu yang familiar. Jalanan, suara, bahkan aroma udara. Seolah tubuhnya mengenali semuanya lebih dulu, sebelum pikirannya sempat mengingat. Hari pertama di Indonesia, Gea hanya diam di rumah lama mereka. Ia berjalan pelan menyusuri halaman, lalu berhenti di bawah pohon besar. Di belakang rumah, pandangannya terarah pada sebuah bangku kayu tua. Kata-kata itu terus, ada sesuatu di sana. Hingga malam harinya, ia duduk perlahan, berdiri di menatap depan tanah di depannya. Tanpa banyak berpikir, lalu ia mulai memasukkan sebuah bayangan kilat muncul di pikirannya. Di tangannya, dirinya dan seorang pria muda tertawa bersama di tempat kalung yang pernah ia temukan di hari sore sebagai latar. Dari siapa? Gea tersentak. Di ujung kalung itu, nafasnya tergantung liontin kecil, siapa dia? Bertuliskan huruf D. Suaranya hampir tak terdengar, tapi kalung itu terasa penting. Gea membuka laptop lamanya. Di dalam folder lama yang bernama Memories, ia menemukan sebuah video pendek, file yang bahkan ia tak ingat pernah dibuat. Ia klik, tubuh Gea menegang, air matanya jatuh, tanpa bisa ia tahan. D. Bisiknya pelan. Nama itu keluar begitu saja, seolah sudah tersimpan lama di dalam hatinya. Di sisi lain dunia, di kamar sederhana di Jakarta, menatap layar ponselnya. Notifikasi muncul. Akun media sosial lama Gea baru saja aktif kembali setelah berbulan-bulan diam. Ia tertegun, jantungnya berdetak cepat. Tak butuh waktu lama, tangannya bergerak mengetik pesan. Gea, kamu udah pulang. Beberapa detik kemudian, titik 3 di layar ponselnya mulai bergerak. Aku ingat kamu. Terdiam, matanya memanas, air mata menetes tanpa ia sadari. Dunia di sekitarnya seakan berhenti. Ia tak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Tapi satu hal pasti, semua penantian, doa, dan keheningan itu akhirnya berbuah. Malam itu, dua orang yang dulu terpisah oleh jarak dan waktu, akhirnya kembali menemukan satu sama lain. Bukan lewat kebetulan, tapi lewat takdir yang sabar, menunggu saatnya sendiri. Berdiri di depan sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang dulu sering mereka datangi bersama. Di tangannya, ia menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya terus tertuju ke arah jalan, menunggu seseorang yang sudah terlalu lama hanya hidup di ingatannya. Setiap kali pintu kafe terbuka, dadanya ikut bergetar, tapi orang yang datang selalu bukan dia. Hingga akhirnya, waktu seolah berhenti. Dari seberang jalan, sosok perempuan berjalan pelan, menyeberang. Rambut panjangnya terurai. Matanya menatap sekitar dengan ragu, seolah mengenali tempat yang samar-samar familiar. Ia mengenakan baju sederhana, putih dengan celana jeans. Tapi bagi itu lebih dari cukup untuk membuat dunia seakan berputar kembali ke masa lalu. Gea, berdiri kaku. Tangannya gemetar tanpa sadar. Ia ingin berlari, tapi langkahnya terasa berat. Di sisi lain, Gea pun berhenti tepat di depan pintu kafe. Ia menatap sekeliling, lalu matanya tertumbuk pada seseorang di pojok luar yang berdiri dengan wajah penuh perasaan. Wajah yang dulu hanya bisa ia lihat di mimpinya. Tatapan mereka bertemu. Hening. Waktu berhenti sesaat. Suara jalanan lenyap. Yang tersisa hanya dua pasang mata yang saling berbicara, tanpa kata. Langit Jakarta penuh bintang malam itu. Dan di antara gemerlapnya, ada dua hati yang akhirnya kembali berdetak dalam irama yang sama. Sore itu, langit Jakarta berwarna keemasan, lembut, hangat, dan sedikit berdebu. Suara kendaraan di kejauhan
berpadu dengan hembusan angin pelan yang membawa aroma hujan yang belum turun. Gea mengangguk pelan. Terlalu lama. Tanpa banyak kata, mereka berdua mendekat. Gea melangkah satu langkah ke depan, dan Dot pun melangkah satu langkah ke arah yang sama. Hingga akhirnya, jarak di antara mereka menghilang. Gea memeluk Dot. Pelan, tapi penuh arti. Pelukan yang menuntaskan semua rindu yang tertahan bertahun-tahun. Dot menutup matanya. Semua rasa sakit, penantian, dan doa yang tak pernah bersuara, akhirnya pecah di dalam pelukan itu. Aku pikir, aku udah kehilangan kamu, selamanya, bisiknya. Gea menggeleng pelan di bahunya. Kamu gak pernah hilang, Dot. Aku cuma lupa jalan pulang. Dot melangkah pelan, lalu berhenti 1 meter di depannya. Gea. Suaranya serak, nyaris bergetar. Gea menatapnya. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Aku ingat semuanya sekarang. Dot menunduk sebentar, menahan emosi yang memuncak. Lalu ia tersenyum, senyum yang dulu pernah membuat Gea jatuh cinta untuk pertama kalinya. Sudah cukup lama ya. Dot menarik napas panjang, lalu menatap wajah Gea. Di antara air mata dan senyum, ada cahaya kecil di mata mereka berdua. Cahaya yang dulu sempat padam, kini menyala lagi. Langit mulai turun hujan ringan. Butiran air membasahi jalanan, tapi tak ada yang beranjak. Mereka hanya tertawa kecil, menatap satu sama lain di bawah hujan yang jatuh lembut. Dot meraih tangannya, menggenggam erat. Kita mulai lagi dari sini. Ya, Gea mengangguk. Dari awal, tapi dengan kenangan yang kembali. Kamera seolah menjauh, memperlihatkan 2 siluet di bawah hujan sore. Di tengah keramaian kota yang tak berhenti berdenyut, musik lembut mengalun pelan, menutup momen yang seakan abadi. Dalam hujan itu, mereka akhirnya pulang, bukan ke tempat, tapi ke hati yang pernah mereka miliki bersama.